melayu rada adoh gitu loh. Jadi ya mak gedobrak gitu, saya kuaget langsung lari. Lantainya kotor banget teman-teman. Sudah beberapa minggu nggak disapu. Jadi baunya itu uanyir banget, amis banget gitu loh. Bau darah gitu. Lamben piye ngono. Akong ni 这么专衣服呢，这个为什么北信在外面，外套在里面？我穿了有点冷嘛，外面有加一套。Iso jaketnya tulen jero, i rompe tulen jopo. Saat ini jauh deh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya sedang di lantai 3 ya teman-teman. Ngeluloni pemean sambil jemur lagi. Dan ini simbahnya lagi nonton TV di bawah ya. Ini harus cepat-cepat. Soalnya apa? Kalau nggak cepat-cepat sebentar lagi mbahnya itu bengok-bengok. Seperti biasa kalau beliau nonton TV itu selalu teriak-teriak, manggil-manggil. Di Dudoi itu loh ada acara tontonan yang bagus. Ya Allah, menggeh-menggeh. Naik bawa cucian dari lantai 1 naik ke lantai 3 gini aja sudah menggeh-menggeh. Padahal saya setiap hari itu jalan loh. Menggeh-menggeh teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman tahu, setiap kali mbahnya nonton TV itu selalu panggil-panggil saya. Beliau itu manggil-manggil karena ada tontonan atau acara yang bagus gitu loh, yang mau dituduhkan ke saya. Jadi kalau ada nonton bagus apa itu selalu manggil-manggil, bengok-bengok gitu. Jadi nanti kalau saya nggak segera datang, marah-marah teman-teman. Terus bilang, kenapa tak panggil-panggil kok tidak memperdulikan aku gitu. Kenapa tak panggil-panggil kok diem aja. Kalau di lantai atas gini tuh nggak terlalu terdengar kalau dipanggil itu teman-teman. Jadi yo nang cepet-cepet, soalnya nanti kalau mbahnya manggil-manggil nggak segera datang, yo itu ngamuk-ngamuk. Dan lagi kemarin itu waktu tak tinggal mau beresin dapur ya, beresin dapur, dapurnya kan minyak tok gitu, beberapa hari masak itu nggak langsung tak lapis soalnya keburu waktu niki buru-buru gitu toh. Setelah arep metu, setelah mau keluar, jadi begitu sudah selesai masak wes langsung tak cepak-cepakkan dan saya segera berangkat gitu teman-teman. Jadi nggak kober ngelap-ngelapi
terus kan minyak tok lah, sik lekas mau tandang gawe gitu mbahnya gedobrak gitu, ternyata tiba dari Amben. Tiba dari Amben itu kan biasanya mbahnya itu kalau jalan itu kayak ada pendorongnya gitu ya teman-teman. Lah pendorongnya itu melayu rada adoh gitu loh. Jadi pas mbahnya itu mau bangun itu kebablasan ceblok neng jogan, jatuh ke lantai gitu maksud saya. Jadi mak gedobrak gitu, saya kaget langsung lari, ternyata mbahnya jatuh. Ya sekarang itu ngomong ngakong itu agak susah karena ya itu sering jatuh teman-teman ya, keseimbangannya juga sudah tidak baik, tidak sebaik dulu. Jadi ya delu-delu drawasi gitu kalau ditinggal jauh-jauh sendiri. Makanya saya nggak bisa ninggal jauh-jauh ini cepet-cepet. Gue selak tiboneh gak konangan mesak nih teman-teman. Lantainya kotor banget teman-teman. Sudah beberapa minggu nggak disapu. Kayak gitu. Memang belum ada waktu buat nyapu. Ini mau nyapu, sapunya di bawah semua, di lantai atas nggak ada. Kalau saya naik lagi nanti mbahnya bengok-bengok. Kalau bersihkan sini itu harus nunggu mbahnya itu ada temennya teman-teman. Misal ya temen ngobrol, seumpamanya ada tamu gitu datang, terus kira-kira itu lama kayak gitu ya. Maksud saya lama itu di atas 30 menit gitu, bertamunya di atas 30 menit itu, jadi saya bisa ninggal ke lantai atas buat bersih-bersih. Jadi mbahnya kan ada baturnya ngomong gitu kan, rada santai toh. Kalau butuh apa-apa itu biasanya sudah tak siap-siapkan apa yang dibutuhkan, terus tak tinggal ke lantai atas. Nah beberapa waktu ini tuh temennya mbahnya itu datangnya itu cuma sebentar-sebentar, jadi nggak bisa ninggal ke lantai atas buat bersih-bersih, dan majikan juga jarang di rumah. Lah saya ninggal mbahnya sendiri di bawah itu nggak berani, ya takutnya jatuh itu tadi. Terus saya nggak denger sampai lantai atas itu mbahnya jatuh, itu saya nggak denger. Ndang konangan kalau orang tua jatuh, kalau nggak ndang konangan itu bisa fatal teman-teman, bisa fatal. Jadi saya takut daripada saya disalahkan, kan mending omai gak diresiki gak popo, yang penting yang lantai bawah itu bersih. Jadi majikan juga nggak terlalu mempermasalahkan sih. Kadang-kadang kalau majikan di rumah gitu, majikan ya nggak terlalu cocok sih sama si mbahnya. Jadi saya nggak bisa minta tolong buat jagain si mbah, karena ya kalau wong dua orang itu disatukan itu kayak ya kayak kerah gitu loh. Pokoknya ada saja yang mulai itu selalu mbahnya. Dan memang orang tua wes redok gitu, minta benernya sendiri. Jadi ya yang muda itu harus ekstra sabar. Mau nyeduh teh buat akong ya teman-teman. Ini daun teh murni, jadi nggak ada campurannya sama sekali, jadi sedikit saja sudah cukup. Cuman segini aja, dikit banget. Sekarang lagi nyiapin obat buat simbah teman-teman. Obatnya wokeh banget, reno-reno. Jadi salah satu penyebab ngopeni lansia di Taiwan itu beda dengan di Indonesia itu ya seperti ini, karena mereka konsumsi obatnya itu jauh lebih banyak dibandingkan lansia di Indonesia teman-teman. Jadi kalau di Indonesia itu kan kalau nggak sakit atau sakitnya kambuh gitu kan nggak minum obat atau nggak ke dokter. Kalau di sini tuh rutin. Jadi sakit nggak sakit, kerasa kumat nggak kumat, kalau sudah waktunya periksa dokter, sudah jadwalnya periksa dokter, ya harus datang kontrol, walaupun cuman check up gitu aja, nggak
nggak periksa ya, nanti di dokter itu ditanyain ada keluhan apa, terus obatnya gimana, enakan apa enggak gitu. Kalau seumpamanya ada keluhan atau ada obatnya yang kurang ya, kurang maksimal kerjanya gitu, diobati sik panggah lorong gitulah istilahnya, itu baru diganti obatnya. Kalau di Indonesia kan biasanya kan lek ora kumat gitu nggak dibawa ke dokter. Kalau di sini itu rutin, jadi ke dokternya itu tiap 3 bulan sekali. 1 bulannya itu dihitung 28 hari, jadi 3 kali 28 baru periksa lagi. Dan nanti dikasih resep tuh obat 3 lembar resep yang diambil setiap bulan. Untuk resep pertama biasanya diambil di apotek rumah sakit. Kalau untuk resep kedua dan ketiga itu diambil di apotek yang bekerja sama rumah sakit kayak gitu. Terus lansia di sini itu juga konsumsi obat tidur. Nah, obat tidur ini yang mempengaruhi, kadang itu seringnya berhalusinasi. Banyak pasien-pasien di Taiwan yang ditangani mbak-mbak TKW itu yang kalau malam itu suka ngelantur. Kadang waktunya orang tidur itu malah ngajak jalan-jalan atau apa-apa gitu. Makanya kita pekerjaannya jauh lebih berat. Kadang malam kurang tidur itu seperti itu. Jadi saking seringnya ngombe obat tidur, saking seringnya minum obat tidur, sampai obat tidurnya itu nggak ngefek gitu teman-teman. Wis secara Jawa ini wis kebal loh. Minum obat tidur itu sudah kebal gitu. Makanya saya sering bilang sama Simbah kalau memang benar-benar nggak bisa tidur baru minum obat tidur. Kalau sudah bisa tidur ya nggak usah minum. Jadi mbahnya itu minumnya obat tidur itu kalau sudah di atas jam 11, setengah 12 atau jam 12 atau jam setengah 1 itu mbahnya baru minum obat tidur kayak gitu. Jadi nggak pas mapan gitu minum tuh enggak, tidur dulu, nanti kalau kebangun dan susah tidur baru minum obat tidur gitu teman-teman. Aku mau cerita ya, semalam itu saya itu kayak nggak bisa tidur, kayak mimpi gerambiangan gitu loh. Jadi di kamar saya itu entah kenapa kok bau anyir gitu loh teman-teman, bau anyir darah. Tahu kan anyirnya darah itu baunya kayak mana? Saya nggak tahu, tak cari-cari kemarin, saya tuh sampai bangun tak cari-cari barangkali ada bangkai tikus atau apa gitu, tak cari-cari mubeng, saya tak hitungan nih, Ciro Lupatmo, obatnya yang satu sudah habis, jadi ini cuman 5 biji teman-teman, 5 biji obatnya. Biasanya kan 6 atau 1 kotak gini isinya 6. Nah, tak cari-cari barangkali ada bangkai tikus atau apa gitu yang menimbulkan anyir gitu ya. Nggak ada, di kamarku itu hampir nggak ada makanan yang terbuka atau saya sisa-sisa makanan itu nggak ada, tapi baunya itu anyir banget, amis gitu loh. Saya sampai terus saya itu sampai nggak bisa tidur toh. Akhirnya saya bisanya tidur itu jam 2:30, kalau nggak salah jam 2:30 itu baru bisa tidur, itu pun setelah baca doa gitu. Tapi ya tetap bau anyir teman-teman. Tapi paginya begitu saya bangun itu sudah nggak ada bau apa-apa. Padahal kan sekarang Taiwan lagi musimnya rada adem gitu ya, semilir ya, nggak adem banget sih ya, semilir gitu, anginnya adem. Makanya jendela ini saya tutup. Kalau musim panas itu biasanya tak buka blak-blak gitu, atas bawah itu tak buka blak, soalnya kan panas banget, jadi biar kayak ada sirkulasi udara walaupun malam itu tetap tak buka jendelanya. Nah, karena musimnya agak dingin jadi tak tutup. Dan pagi itu jendelanya ya belum tak buka, tapi bau anyirnya hilang teman-teman, nggak ada. Pagi itu sudah nggak ada bau anyir. Kira-kira teman-teman tahu nggak itu kenapa ya kok bisa seperti itu? Apakah maaf ya barang ranggenah gitu? Saya juga kurang tahu karena seumur hidup saya baru mengalami sekarang. Jadi baunya itu anyir banget, amis banget gitu loh, bau darah gitu, rodok-rodok merinding gitu kalau malam saya. Ya cuman semalam itu, malam-malam sebelumnya itu nggak pernah teman-teman. Saya mau kasihkan obat ini dulu ke tempatnya Simbah ya.